Kita kembali membahas tentang Ustadz Abdul Somad. Ini ada video dari Ustadz Abdul Somad yang isinya jelas fitnah yang sangat luar biasa. Ya, ini fitnah terhadap para ulama yang disebut oleh Ustadz Abdul Somad itu sebagai ulama Wahabi. Ya, kita langsung saja simak videonya. Banyak kitabnya punya ahlu sunnah disyarah oleh Wahabi. Ya. Jangan baca kitab karena diselewengkannya isinya. Contoh kitab Al-Adhkar punya Imam Nawawi. Ya. Karena disyarah oleh Wahabi, maka bagian ziarah Nabi dipotong sesuai kemauan dia. Dia kan tak setuju ziarah makam Nabi. Yang bagian tawassulnya dibuang. Yang jelas, ya. Siapa yang tidak setuju dengan ziarah Nabi? Ini kan sudah fitnah namanya. Siapa yang tidak setuju ziarah Nabi? Para asatidz yang disebut Wahabi, mereka ziarah ke makam Nabi. Siapa yang mengatakan tidak setuju? Ya. Jadi yang masalah ini, masalah tawasul apa ziarah? Yang jelas. Kalau tawasul ya tawasul, kalau ziarah ya ziarah. Karena orang ziarah nggak mesti tawasul. Ada orang ziarah yang tawasul, itu. Ya. Ini nadanya sudah fitnah ini. Ya. Disebut orang Wahabi tidak setuju ziarah Nabi. Ya. Padahal asatidz yang disebut Salafi Wahabi ziarah ke makam Nabi. Ya, kita akan ziarah ke makam Nabi SAW, ya. Manusia terindah yang pernah ada di muka bumi. Yang beliau telah mengorbankan segala yang beliau miliki untuk dakwah ini. Maka tatkala kita datang ke Masjid Nabawi, usahakan ziarah ke makam Nabi SAW. Jadi ada nanti lokasi di sebelah Raudhah itu. Ketika sampai ke lingkaran pertama, ada tulisan di situ, Huna assalam ala Rasul SAW, ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian nanti selangkah ke depannya kita akan menjumpai kuburan Abu Bakar, karena Abu Bakar sejajar dengan pundak Nabi SAW. Ziarah juga ke makam Nabi Muhammad SAW, bukan tidak ziarah. Ya. Hanya saja kalau untuk tawasul, enggak, beda lagi itu. Ya. Beda lagi. Ya. Dan orang yang disebut Salafi Wahabi nggak anti tawasul, cuma tawasulnya beda. Ya. Orang-orang yang disebut Salafi Wahabi, mereka tawasul dengan hal-hal yang disepakati diperbolehkannya. Ya, tawasul kepada orang soleh yang masih hidup, tawasul kepada amalan soleh, itu yang disepakati diperbolehkan. Adapun tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, ini kan menjadi perselisihan. Dan orang-orang yang disebut Salafi Wahabi memang tidak mengamalkan yang seperti itu. Bahkan melarang yang seperti itu. Itu masuk ke dalam perkara kesyirikan. Ya, jadi bukan tidak setuju dengan ziarah ke makam Nabi. Ini fitnahnya luar biasa ini Pak Abdul Somad ini ya. Coba kita lanjut dulu. Penyimpangan. Namanya kitab umang-umang. Kan ada keong kan, keong. Keong ini kan udah hilang isinya kan, hilang isinya. Terus diisi oleh umang-umang. Itu namanya mazhab umang-umang. Dibuangnya isinya, diisinya punya dia. Paham? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkunut subuh. Dia tak kunut subuh. Berarti umang-umang. Mau masuk bukan baru, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkunut subuh. Mau masuk ke arah dari Pangkalan Kerinci, Imam Nawawi. Imam Nawawi berkunut subuh. Imam Nawawi pahala untuk orang meninggal baca Quran sampai. Arah dari Medan, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir fadilah Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan surat Yasin itu pada perkara yang susah dimudahkan Allah. Keutamaan surat Yasin dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang ini melarang orang baca Yasin. Ini umang-umang namanya. Kenapa? Melarang orang baca Yasin. Ini astagfirullahaladzim. Nggak takut. Padahal gelarnya loh profesor, doktor, haji, apa LC, MA, PhD. Tapi doyan fitnah. Ya. Katanya melarang baca Yasin. Siapa yang melarang baca Yasin? Yasin Al-Quran kok. Ya. Kalau ada orang yang melarang baca Yasin, bisa jadi kafir dia. Ya. Apa mereka pakai nama-nama itu? Ibnu Katsir, Nawawi, Syafi'i. Pembohongan publik.
Kalau memang mau bawa, jangan pakai nama itu. Coba buat Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Coba buat pesantren Albani. Jangan bawa nama Imam Syafi'i. Karena tahu ini banyak mazhab Syafi'i, banyak Imam Nawawi, apakah Imam Syafi'i? Tapi bukan Imam Syafi'i. Umang-umang. Jadi seolah-olah kalau sekolahan itu namanya Syafi'i, ya, pondok pesantren namanya Syafi'i, seolah-olah harus memakai madhab Syafi'i, nggak boleh yang lain. Aturan dari mana? Orang yang mengklaim bermadhab Syafi'i saja, mereka nggak bisa bermadhab Syafi'i sepenuhnya. Ya, coba lihat video dari Gus Baha ini. Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal madhab, tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah, cara madhab Syafi'i, wajah wong wedok itu aurat khorijah sholat. Jadi wong wedok itu nak sholat, itu wajahnya gak aurat. Tapi di luar sholat, aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran, mereka madhab itu apa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya gitu. Dan itu nganggo madhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Coba, ya. Nggak bisa bermadhab Syafi'i sepenuhnya. Ya, itu belum hal-hal yang lain. Bahkan kalau kita lihat Pak Abdul Somad sendiri, istrinya pakai cadar apa enggak? Hah? Sementara kalau kita menyimak penjelasan dari Gus Baha tadi, kalau di dalam madhab Syafi'i, wajah wanita itu aurat khorijah sholat. Ya, wajah wanita itu aurat di luar sholat. Sehingga wanita itu di luar sholat harus menutup wajah. Itu kalau madhab Syafi'i. Sementara istrinya Ustadz Abdul Somad pakai nggak madhab Syafi'i itu? Enggak. Ya, itu saja sudah bentuk inkonsisten. Ya, katanya kalau Syafi'i harus Syafi'i. Ya, makanya sekolah yang katanya nggak yasinan, nggak mau amaliyah yang biasa diamalkan oleh kelompoknya Ustadz Abdul Somad, ya pakai sekolah jangan nama Syafi'i, pakai saja nama Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya. Lah ente kalau merayakan maulid, merayakan apa lagi itu namanya, tahlilan dan sebagainya, ya membuat acara tahlilan dan sebagainya, itu kan ada penjelasan dari tokoh NU, perayaan maulid itu asalnya dari Syiah. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah. Yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli. Yang membangun Al-Azhar, yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir di Dinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadhab Syiah di Kairo. Hah? Kalian harusnya ditulis juga lembaga pendidikannya, nama-nama orang Syiah. Hah? Ya, itu loh. Jadi, ini fitnahnya sangat luar biasa. Kalau masalah kitab, kalau memang kitab tersebut diselewengkan oleh orang-orang yang kalian sebut Salafi Wahabi, Indonesia punya Majelis Ulama Indonesia. Ya, Indonesia negara hukum. Silakan proses secara hukum. Ya, silakan proses. Seluruh umat Islam silakan protes. Silakan diproses secara hukum. Ya, silakan tuntut secara hukum bahwa kitab-kitab tersebut tidak boleh beredar di Indonesia. Karena kitab tersebut palsu. Nah, seperti itu. Ya, jangan hanya nyebar narasi-narasi nggak jelas. Ya, isinya cuma fitnah. Nah, coba kalau kita mau jujur, ya,
kalau Pak Ustadz Abdul Somad juga mau jujur, berapa banyak amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan yang tidak mengikuti madhab Syafi'i. Amalan kelompok yang mengklaim sebagai pengikut Imam Syafi'i tidak mengikuti Imam Syafi'i, berapa banyak? Ya. Jujur sajalah, solawatan, joget-jogetan, laki-laki perempuan campur baur, ajaran Imam Syafi'i. Perayaan Maulid Nabi yang joget-joget, menampilkan wanita yang tidak menutup aurat, madhab Syafi'i. Zikir yang seperti orang kesurupan, madhab Syafi'i. Syafi'i yang mana? Itu saja. Gampang-gampangan saja. Ngapain ribet-ribet? Ya. Kalau memang mengklaim sebagai pengikut Syafi'i, ya amalkan ajaran Syafi'i. Ya. Wong Ustadz Abdul Somad sendiri mengklaim pengikut madhab Syafi'i, istrinya juga tidak mengikuti madhab Syafi'i. Itu jelas tadi videonya. Yang menjelaskan Gus Baha. Gus Baha sendiri yang menjelaskan seperti itu. Bahwa wanita itu menurut madhab Syafi'i wajahnya aurat di luar sholat. Sehingga di luar sholat wajahnya harus ditutup. Ya. Lah ini Ustadz Abdul Somad. Istrinya fotonya beredar di media, nggak pakai cadar juga. Hah? Katanya pengikut madhab Syafi'i. Ya. Selamat berpikir.